Hai, selamat datang di RAR Media. Ini merupakan video kedua kami dengan konten horror story. Video ini merupakan video lanjutan dari cerita Petaka Malam Keakraban pada video pertama. Dan inilah cerita selengkapnya. Tiba-tiba ada peserta laki-laki keluar dari WC dan seketika teriak, "Allahu Akbar!" Muka peserta tersebut begitu panik, ketakutan, dan badannya begitu gemeteran. Saya pun menghampirinya. Hei, hei, kenapa? Kenapa kamu? Coba istighfar dulu, istighfar. Kenapa? Aku tadi kencing di WC, bang. Tapi kan WC kan gelap, bang. Jadi aku tadi pakai lampu flash HP, bang. Jadi pas aku lagi kencing, bang, tiba-tiba lampu flash aku mati, bang. Aku coba hidupkan lagi, tapi nggak bisa, bang. Tiba-tiba aku dengar suara. Aku panik, bang. Aku langsung buka pintu, tapi gak bisa, bang. Aku tarik-tarik pintunya, seperti kunci pintunya, bang. Setelah penjelasan dari peserta tersebut, ada panitia berbisik. Tadi ada peserta yang kerasukan dan bilang apa? Ada yang buang darah kotor dalam WC. Serius? Wah, kalau ini emang namanya kita yang buat masalah. Suasana semakin mencekam. Waktu itu menunjukkan pukul 12 malam. Dan masih banyak sekali peserta yang kerasukan. Seakan tak ada habisnya. Belum selesai dengan permasalahan peserta yang kerasukan, tiba-tiba Aini, panitia bagian pertolongan pertama, mengalami sesak nafas hingga kesulitan berbicara. Aini pun kemudian menceritakan bahwa dia nahan pipis, namun ada yang membisikinya bahwa ada orang yang telah menunggunya di dalam WC. Sama halnya dengan peserta-peserta yang kerasukan. Setelah mereka sadar dan mereka ingin ke WC, namun setelah dari WC, mereka kerasukan lagi. Setelah Aini sudah bisa mengontrol nafasnya, tiba-tiba Riza yang merupakan ketua panitia teriak kesakitan pada perut hingga tidak bisa lagi ditahan. Namun Riza berkata bahwa dia tidak kerasukan. Akhirnya tengah malam itu juga Riza dilarikan ke rumah sakit. Baru juga Riza dilarikan ke rumah sakit, sekarang giliran Ola yang merupakan koordinator lapangan menangis histeris dan berkata bahwa matanya tidak bisa melihat apa-apa. Ada yang mencoba menutupi matanya. Belum selesai dengan Ola, tiba-tiba lagi Okta, salah satu panitia, juga mengeluh sakit. Badannya lemas, sendi-sendinya serasa tak mampu menyangga badannya. Semua badannya terasa sangat lemas dan akhirnya pingsan. Malam itu terasa begitu panjang. Segala upaya sudah kami lakukan, namun tidak juga selesai. Kami terus membacakan ayat-ayat ruqyah, namun peserta yang kerasukan silih berganti. Panitia pun mulai tumbang, dan waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Serasa waktu lama sekali berlalu. Belum selesai dengan peristiwa yang terjadi, dengan banyaknya peserta yang kerasukan yang kemudian diikuti dengan panitia. Tiba-tiba ada beberapa pemuda desa dan perangkat desa setempat datang.
Rupanya di desa tersebut sedang ada pesta. Awalnya kami menyambut baik kedatangan para pemuda dan perangkat desa tersebut. Kami sangat berharap bahwa mereka bisa membantu mencari solusi. Mereka pun bertanya perihal keadaan yang terjadi. Kenapa bisa terjadi? Kami pun mencoba menjelaskan alur kejadiannya kepada para pemuda desa tersebut. Namun mereka malah menggoda peserta dan panitia yang perempuan. Lantas, kami pun menegurnya karena merasa tindakannya kurang tepat, apalagi dalam keadaan seperti ini. Dan mereka pun tersinggung dan marah kepada kami. Dari situ kami tahu bahwa ternyata mereka dalam keadaan mabuk. Tercium aroma bir dan anggur dari mulut dan mata mereka yang merah. Dan kata-katanya yang ternyata ngelantur. Waktu itu keadaannya makin tak terkendali. Akhirnya kami para panitia meminta agar senior-senior kami dan alumni-alumni kami mengajak para pemuda desa tadi untuk keluar ruangan dan berbicara di luar ruangan, dan meminta para senior kami untuk menjelaskan keadaan yang terjadi. Setelah banyaknya kejadian yang terjadi pada malam itu, kami pun hanya bisa pasrah dan mencoba menanti azan subuh sebagai pertanda bahwa semua akan berakhir. Sebenarnya banyak opsi yang coba ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, mulai dari peserta yang kesurupan hingga semua masalah yang terjadi pada malam itu. Mulai dari meledakan dukun. Tapi kami menolaknya karena kami khawatir akan terjadi praktik-praktik yang mengarah ke hal-hal yang musyrik. Kami pun juga berusaha menghubungi ustadz-ustadz yang memang berkompeten dalam bidang ruqyah syariah. Namun tak ada yang bisa datang karena tempatnya begitu jauh, sepi dan rawan kejahatan pada malam hari. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 dini hari. Sedangkan azan subuh di tempat kami sekitar pukul 4.30. Para peserta mulai sadar dan tinggal beberapa lagi yang masih kerasukan. Sebagian peserta pun sudah tidur dan mencoba berdamai dengan situasi yang ada. Selain itu, para panitia pun mulai membaik. Cukup lega ketika pada akhirnya kami bisa mendengarkan azan subuh berkumandang, yang artinya sebentar lagi matahari akan terbit. Meskipun hingga pagi hari masih ada beberapa yang merasakan sakit, baik karena setelah kerasukan ataupun karena masih diganggu. Yang pasti tidak sebanyak malam tadi. Kami pun meminta peserta untuk membawa barang-barangnya keluar dari ruangan dan membersihkan ruangan. Setelah itu, kami berolahraga pagi, kemudian bergegas untuk pulang. Sebenarnya sesampainya kami di rumah atau di kos masing-masing, masih ada beberapa peserta dan panitia yang dilaporkan masih diikuti atau diganggu. Namun, karena kami berada di kota dan siang hari, akses untuk meminta bantuan kepada ustadz pun jauh lebih mudah. Dan alhamdulillah semua itu bisa diatasi. Dan begitulah kisah kami. Malam keakraban yang berujung petaka. Dari peristiwa itu, kami banyak sekali belajar. Pada dasarnya, walaupun manusia derajatnya lebih tinggi daripada bangsa jin, namun ada baiknya kita sebagai manusia mengerti hal-hal yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan. Kami pun sadar akan kesalahan-kesalahan kami, bahwa melanggar adat setempat untuk tidak boleh ke pantai sore-sore,
buang air sembarangan di rawa-rawa, dan membuang bekas darah haid sembarangan di tempat baru, asing, dan tempat itu masih begitu kental dengan hal-hal mistis, itu sangat-sangat salah dan seharusnya tidak dilakukan. Kami pun kemudian memberikan julukan atas rentetan kejadian yang kami alami dengan sebutan ketika negara api menyerah.